Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Andi Pradana, NRP 09118400000104. Saya dari Departemen Manajemen Bisnis, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Satria Fadil Persada. Di sini judul dari penelitian saya adalah analisis dampak pandemi COVID-19 dalam performansi finansial suatu perusahaan. Studi kasusnya PT Unilever. Jadi pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Satria Fadil sebagai dosen. Langsung saja masuk ke dalam latar belakang penelitian ini. Adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tidak kecuali bagi para pelaku usaha. Pandemi ini tidak saja berimbas pada usaha mikro kecil, melainkan juga terdampak pada perusahaan-perusahaan besar. Banyak contohnya seperti kemarin KFC, McDonald yang menutup cabangnya karena adanya pandemi ini. Akan tetapi di balik adanya beberapa perusahaan besar yang mengalami tidak bisa survive atau mengalami kebangkrutan, ada juga beberapa perusahaan yang mampu dapat bertahan dan mampu survive karena beberapa inovasi dari mereka yang mungkin bisa beradaptasi dan mampu terus berinovasi. PT Unilever merupakan salah satu perusahaan yang masih dapat bertahan dan bahkan mencatatkan penjualan pada kuartal 1 di tahun 2020 ini lebih besar daripada periode yang sama di tahun sebelumnya. Tapi meskipun PT Unilever sudah mencatatkan tingkat penjualan yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, manajemen dari PT Unilever ini menyatakan statement bahwa jika tidak ada pandemi COVID-19 ini, kemungkinan penjualannya itu akan jauh lebih tinggi. Nah, ini statement ini yang menjadi salah satu dasar latar belakang kenapa saya memilih untuk melakukan penelitian terhadap PT Unilever ini, karena statement ini menurut saya tidak relevan, karena menurut data dan saya juga telusuri lebih lanjut datanya, menurut beberapa tahun ke belakang PT Unilever memiliki tingkat penjualan yang selalu turun setiap tahunnya. Jadi dalam penelitian ini saya akan melakukan perhitungan performansi finansial pada PT Unilever pada kuartal 1 di masa pandemi ini, dan juga melakukan forecasting pada kuartal 1 ini jika tidak ada pandemi COVID-19. Untuk rumusan masalahnya adalah performansi finansial PT Unilever kuartal 1 adanya pandemi, dan juga performansi finansial PT Unilever kuartal 1 jika tidak ada pandemi. Untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui performansi finansial PT Unilever di masa pandemi, dan juga mengetahui perbandingan performansi finansial PT Unilever di masa pandemi dan juga jika tidak ada pandemi COVID-19. Untuk manfaat ada dua, yaitu secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca karena terdapat banyak ilmu pengetahuan tentang manajemen keuangan, tentang keuangan, dan juga ada beberapa cara perhitungan performansi finansial suatu perusahaan. Untuk yang kedua yaitu secara praktis, penelitian ini berguna untuk perusahaan sebagai sebuah data informasi dampak pandemi COVID-19 terhadap performansi finansial mereka. Kita masuk ke landasan teori dari penelitian ini. Yang pertama yaitu tentu saja ada COVID-19, yang kedua yaitu ada manajemen keuangan, yang ketiga yaitu ada laporan keuangan, ada kinerja finansial, kinerja perusahaan, yang keempat yaitu tentu saja untuk mengolah data kita membutuhkan rasio keuangan. Rasio keuangan itu apa? Rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Dari definisi tersebut dapat dikatakan atau dapat diartikan rasio keuangan adalah suatu alat untuk menjelaskan atau memberikan gambaran tentang keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini akan menjelaskan akan melakukan perhitungan atau menjelaskan tentang 4 jenis rasio keuangan
sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga itu rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas. Untuk masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut. Rasio yang pertama rasio solvabilitas. Yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini di dalamnya ada dibagi tiga rasio lagi. Quick ratio, ada cash ratio, sama yang namanya current ratio. Jadi untuk selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini apa? Rasio aktivitas ini rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Nah, mungkin kita akan dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang rasio aktivitas karena berkaitan dengan penjualan. Di dalam rasio aktivitas ini terdapat beberapa komponennya, adalah inventory turnover, ada fixed asset turnover, total asset turnover, dan juga average collection period. Terus ada juga tambahan yaitu receivable turnover dan juga working capital turnover. Jadi itu beberapa isi dari rasio aktivitas. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio adalah rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Terdiri dari tiga rasio, yaitu total debt to total asset, total debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. Yang keempat ada yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan dengan penjualan aset maupun modal sendiri. Dalam rasio profitabilitas terdapat tiga rasio, yaitu net profit margin. Net profit margin ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Secara umum, rasio rendah menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Terus yang kedua, return on investment (ROI) atau tingkat pengembalian atau investasi dan efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam rangka untuk menghasilkan laba. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Nah, masuk ke dalam selanjutnya adalah rencana penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada PT Unilever. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan tahunan PT Unilever melalui website resmi yang dimiliki perusahaan tersebut dan juga dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Beberapa tahap penelitian meliputi pengumpulan data, input data, pengolahan data, hasil, dan kesimpulan. Nah, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah PT Unilever tersebut. Pengumpulan data yang diambil adalah merupakan data sekunder semuanya, karena berasal dari sumber web, bukan dari perusahaan langsung karena adanya pandemi ini. Untuk diagram alur penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi dimulai dari menentukan latar belakang permasalahan, yang kedua menentukan objek penelitian, yang ketiga menggunakan metodologi penelitian yaitu data sekunder, yang keempat yaitu pengumpulan data penelitian, yang kelima memulai analisa dan pembahasan. Jadi dalam analisa ini terdapat input, pengolahan data, dan pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam input adalah kita menginput aktiva lancar, aktiva tidak lancar, liabilitas, ekuitas, beban usaha, dan laba usaha. Terus kita olah menggunakan rasio 4 rasio yang sudah saya jelaskan tadi. Satu, rasio likuiditas, rasio aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas memiliki kegunaan masing-masing dan tujuan masing-masing. Terus setelah kita melakukan perhitungan rasio-rasio tersebut, kita melakukan forecasting terhadap hasil dari rasio tersebut. Hasil perhitungan yang pertama adalah perhitungan rasio perusahaan PT Unilever. Jika
terjadi pandemi. Nah, setelahnya kita melakukan forecasting untuk menghasilkan rasio-rasio jika tidak terjadi pandemi di kuartal 1 pada tahun ini. Nah, setelah kita melakukan forecasting tersebut, untuk kita masuk ke dalam pengambilan keputusan. Kita melakukan perbandingan antara kedua data hasil perhitungan tadi. Jadi setelah kita bandingkan, kita melakukan kesimpulan apakah data tersebut relevan dengan statement yang diomongkan oleh manajemen PT Unilever tersebut. Karena jika memang relevan, hasil dari kesimpulannya juga memang relevan. Jika tidak relevan, maka data ini akan bermanfaat untuk PT Unilever tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.